Loh, udah ada adik-adik Joel Kids ternyata. Kak Jobes malah keasikan main gitar nih adik-adik. Nah, sekarang Kak Jobes mau nyampein sesuatu nih. Tapi sebelum itu adik-adik, Kak Jobes pengen nanya sesuatu ke kalian dulu nih. Oke, coba Kak Jobes ambil dulu. Ini, ada yang tahu nggak adik-adik? Kira-kira ini apa ya? Nah, bener banget nih adik-adik. Ini adalah bolam lampu pijar. Nah, jadi lampu pijar ini pertama kali ditemukan atau diciptakan oleh Thomas Alva Edison adik-adik. Nah, sekarang coba Kak Jobes ambil lagi yang satu lagi nih adik-adik. Kak Jobes punya apa ya kira-kira? Nah, Kak Jobes punya ada bumi nih adik-adik. Nah, kalau tadi lampu diciptain sama Thomas Alva Edison, kira-kira bumi yang nyiptain siapa ya adik-adik? Benar banget, bumi yang nyiptain adalah Tuhan kita adik-adik. Nah, coba nih, Kak Jobes pengen tahu nih, kalian kira-kira masih inget gak waktu Tuhan menciptakan bumi itu di hari-hari pertama sampai hari yang ketujuh, Tuhan ngapain aja nih? Coba ya, kita bareng-bareng ya dari hari pertama dulu. Coba, kira-kira di hari pertama Tuhan ciptain apa nih adik-adik? Nah, bener banget. Di hari pertama Tuhan kita nyiptain terang adik-adik. Waktu terang itu disebut siang dan waktu gelap disebut malam. Nah, sekarang kita lanjut nih ke hari kedua. Coba kalian masih tahu nggak di hari kedua Tuhan kita bikin apa nih? Oke, benar. Jadi di hari yang kedua, Tuhan itu membuat yang namanya cakrawala adik-adik. Kalau misal nih kalian lagi di laut, di pantai nih, terus abis itu kalian ngeliat nih ke laut. Nah, di ujungnya nanti akan ada terlihat yang bawah tuh air adik-adik. Yang atas itu adalah langit. Nah, cakrawala itu tuh yang memisahkan mereka adik-adik. Oke, sekarang di hari yang ketiga. Coba, di hari yang ketiga, kira-kira Tuhan bikin apa ya? Benar, di hari yang ketiga, Tuhan kita membuat daratan dan lautan. Jadi, sama Tuhan nih, air-airnya dikumpulin jadi ke satu tempat. Habis itu, yang tempat yang banyak airnya ini, itu disebut laut, adik-adik. Kalau yang darat nih, yang tanah, itu kita sebut darat. Nah, selain itu, di hari yang ketiga, Tuhan juga menciptakan tumbuh-tumbuhan adik-adik. Nah, kita lanjut lagi ke hari yang keempat. Kak Jobes mau lihat. Coba, di sini siapa yang masih bisa di hari yang keempat tahu Tuhan nyiptain apa? Nah, di hari yang keempat ini, Tuhan menciptakan benda-benda penerang di cakrawala. Coba, apa aja ya? Kita sebut bareng-bareng ya. Yang pertama ada matahari, kemudian ada bulan, dan ada bintang-bintang. Nah, itu diciptain pada hari yang keempat adik-adik. Di hari yang kelima, kira-kira Tuhan bikin apa lagi nih? Benar, di hari yang kelima, Tuhan membuat hewan-hewan yang ada di udara dan juga yang ada di dalam air adik-adik. Nah, coba Kak Jobes mau tes nih. Di hari yang keenam kira-kira kalian masih ngerti nggak ya? Harusnya kalian tahu sih adik-adik. Karena di hari yang keenam ini ada sebuah ciptaan Tuhan yang sangat spesial di mata Tuhan. Kira-kira apa ya? Benar banget, di hari yang keenam Tuhan menciptakan hewan-hewan yang ada di darat adik-adik. Selain itu ada yang spesial banget, yaitu adalah kita semua adik-adik. Tuhan menciptakan manusia. Nah, kemudian di hari yang terakhir, hari yang ketujuh, Tuhan Tuhan beristirahat adik-adik. Jadi selama 6 hari Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu adik-adik. Menciptakan bumi dan segala isinya.
di hari yang ketujuh akhirnya Tuhan beristirahat. Oke, sekarang kan kita udah tahu nih bahwa Tuhan adalah sang pencipta dari segala yang ada di bumi ini. Nah, ternyata adik-adik ada nama lain untuk Tuhan sebagai sang pencipta nih. Namanya adalah Elohim. Nah, mungkin kalian pernah dengar ya adik-adik. Mungkin kalian pernah dengar waktu keluarga kalian ada yang ngomong, teman-teman kalian ada yang ngomong, mungkin guru kalian di sekolah ada yang ngomong, atau bahkan di lagu adik-adik. Jadi, Elohim itu adalah artinya Allah sang pencipta. Nah, jadi kalau misal kalian dengar lagi kata Elohim ke depannya, kalian sudah harus tahu adik-adik. Jangan kalian bingung lagi. Hari ini kan sudah belajar sama Kak Jobes apa artinya Elohim. Nah adik-adik, kan kita udah tahu nih kalau Tuhan itu tuh menciptakan bumi dan isinya. Dan tadi Kak Jobes juga bilang, ada satu ciptaan yang sangat spesial di mata Tuhan, yaitu manusia. Nah, jadi Kak Jobes dan adik-adik semua ini itu sangat spesial di mata Tuhan. Apa buktinya? Nah, buktinya adalah Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia, adik-adik. Wah, keren banget ya. Jadi kita semua adik-adik itu tuh ternyata segambar dan serupa sama Tuhan loh. Nah, karena itu adik-adik, berarti kalau kalian nih harus meneladani dan mencontoh Tuhan adik-adik. Di Alkitab kan kita udah belajar nih ya. Tuhan itu tuh melakukan apa aja. Nah, kita harus mencontoh itu adik-adik. Karena kita ini adalah segambar dan serupa. Jadi udah gak boleh lagi tuh yang namanya kita nakal, kita suka ngomong kotor, kita suka semaunya sendiri, kita gak mau diatur, gak disiplin. Itu udah gak boleh lagi adik-adik. Mulai hari ini, adik-adik kan udah Kak Jobes kasih tahu nih. Nah, berarti udah gak boleh nakal lagi ya. Supaya gambar Tuhan di dalam hidup kita tuh utuh adik-adik. Jadi, kita ini didapati segambar dan serupa dengan Tuhan. Masa kalian ada yang mau? Kalau misalnya nih, kan katanya kan kita ini adalah segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi nanti hidup kalian itu tuh gak karuan adik-adik, berantakan. Nah, kalau orang lain lihat kira-kira gimana? Masa gambar dan rupa Tuhan Yesus itu tuh berantakan? Kan gak mungkin ya adik-adik. Pasti Allah kita tuh jauh lebih baik dari semuanya. Nah, tadi kan Kak Jobes sudah bilang bahwa Allah itu adalah pencipta atau Allah Elohim. Nah, karena kita ini ciptaannya, pasti adik-adik, Tuhan itu tuh sayang banget sama kita semua. Coba, adik-adik kalau bikin sesuatu, pasti adik-adik sayang kan sama apa yang dibikin. Nah, itu sama adik-adik dengan Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita juga pasti Dia sayang banget sama kita. Dan kalau misalnya kita tuh melakukan sesuatu yang gak seturut dengan apa yang dimau sama Tuhan, Tuhan tuh sedih adik-adik. Nah, jadi karena kita tuh pengen supaya Tuhan Yesus tetap senang terus, berarti kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan adik-adik. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang namanya Allah Elohim adik-adik. Sekarang, Kak Jobes mau ajak kalian buat berdoa sama-sama nih adik-adik. Kita minta supaya kita ini bisa serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan supaya kita ini terus ingat kalau misalnya Tuhan adalah sang pencipta adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan, hari ini kami telah belajar tentang Engkau sebagai pencipta. Kami telah belajar tentang Elohim. Tuhan, biar kiranya Tuhan, kami dapat menangkap dan kami terus ingat itu Tuhan, bahwa Engkau adalah sang pencipta Tuhan. Dan kami percaya apa yang Kau ciptakan itu sempurna Tuhan. Tuhan, kami juga mau belajar untuk bisa seturut dan sesuai dengan apa yang Kau ingini Tuhan. Biar hidup kami Engkau dapati berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.